warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mengajak kalian semuanya untuk berjalan-jalan di Kota Tua Surabaya dan sekelilingnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aisyah Kalisarana Berlanti dari absen 2. Saya Sarlin Kun Himawan dari absen 32. Saya Nadia Kesha Fitra Tasima nomor absen 23. Saya Fanda Ramadhan Aziza absen 34. Saya Nur Hasana absen 25. Saya Nadia Aulia Zara absen 22. Yuk ikutin keseruan kami. Yuk. Halo teman-teman. Kali ini saya dan rekan saya sedang berada di kawasan paling bersejarah di Surabaya, yaitu kawasan Kota Tua Surabaya. Kalian pasti tahu kan, kalau di kawasan ini banyak sekali bangunan-bangunan tua yang berada dari zaman Belanda. Di balik bangunan-bangunan itu juga pasti menyimpan banyak sekali cerita menarik di baliknya. Penasaran apa saja ceritanya? Yuk ikuti kami. Kota Lama Surabaya ini berada di sekitar Jembatan Merah, Jalan Rajawali sampai dengan Kembang Jepun. Pada abad 18 sampai 20, lokasi ini adalah wilayah perdagangan yang sangat ramai dikarenakan wilayahnya yang dekat dengan pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak. Bangunan megah milik Belanda dan Tionghoa berdiri di sini. Awalnya dari kantor dagang, gudang, sampai dengan pemukiman. Makanya kawasan ini juga disebut dengan The Oldest Town atau Kota Lama. Sampai sekarang bangunan-bangunannya masih kokoh berdiri. Jembatan Merah bukan menjadi penghubung jalan, namun juga menjadi sejarah besar. Disinilah pertempuran 10 November 1945 itu terjadi saat arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Pertempuran Surabaya ini menjadikan Surabaya dijuluki oleh Kota Pahlawan. Jadi kalau kita ke sini, kami tidak hanya melihat Jembatan Merah, namun juga mengingat semangat perjuangan. Nah, ini adalah gedung Internatio yang dibangun pada tahun 1920-an. Dulunya ini menjadi kantor perdagangan besar milik Belanda. Gedung ini terkenal karena dekat dengan peristiwa heroik insiden Hotel Yamato saat pemuda-pemuda Indonesia rela berjuang untuk merobek bendera Belanda menjadi merah putih. Di sekitar gedung inilah kemajuan kemerdekaan berkorban. Selanjutnya ada Gedung Cerutu. Gedung ini merupakan salah satu gedung paling unik di daerah Kota Lama. Disebut begitu karena memiliki menara yang mirip dengan cerutu. Bangunan ini memiliki gaya Art Deco khas Belanda pada tahun 1930-an. Sekarang menjadi spot paling favorit wisatawan untuk berfoto-foto.
Sarana Brianti dengan rekan saya sendiri. Saya Nadia Auliazara. Jadi kami ingin mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu salah satu pengunjung di Kota Tua Surabaya. Sebelum itu boleh diberitahu nama Ibu? Ya, nama saya Ibu Sriasi. Saya dari Surabaya Barat. Oke, untuk yang pertama, bolehkah kami tahu sejak kapan Ibu mengenal Kota Tua ini? Sebenarnya saya udah lama tahu, soalnya kan saya juga asli dari sini. Cuman dulunya itu Mbak nggak sebagus ini. Jadi dulu tuh cuman hanya mall, dan di sini dulu tuh hanya kawasan kawasan kumuh gitu loh. Jadi nggak dianggap, nggak seberapa dianggap. Terus dari pemerintah Surabaya sendiri di sini ya baru-baru ini aja itu baru terus adanya pemugaran, terus pembangunan akhirnya agar Surabaya ada wisata barunya lagi, yaitu salah satu ini dikasih nama sekarang menjadi Kota Lama. Ada dengan begitu, dengan pemerintah Surabaya memberikan pembaruan di sini tuh, akhirnya di sini ramai dan kejahatan agak menurun. Selain itu kan di sini banyak spot-spot foto bangunan-bangunan tua yang bersejarah. Jadi memang bisa dipakai anak-anak muda Surabaya khususnya. Luar kota pun juga banyak di sini ya biasanya. Apalagi kalau pas Sabtu atau weekend gitu tuh ya Mbak. Ya. Udah, gitu aja loh. Selanjutnya, mengapa Ibu memilih untuk berwisata di Kota Lama Surabaya ini? Ya itu tadi, soalnya kan kita nggak perlu untuk keluar kota. Di Surabaya sendiri, salah satunya di Kota Lama ini kan sudah banyak spot-spot fotonya yang instagramable, terus juga estetik, terus apa lagi ya, terus ya untuk mempromosikan kota kita sendiri lah, biar bisa katanya sih biar bisa kayak Malioboro gitu, dan biar bisa nama Surabaya tuh Mbak menjadi tambah kota modern yang metropolitan lah ya gitu. Ya udah gitu aja Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Lanjut, ini dia The Javas Bank yang sekarang dijuluki sebagai Museum Bank Indonesia Surabaya. Gedung ini dibangun pada tahun 1829 dan dulunya adalah bank resmi pemerintah kolonial Belanda. Di dalamnya kita bisa melihat perbankas zaman dahulu, perbankas zaman Belanda, dan perbankas yang masih terjaga hingga sekarang. Tempat ini juga menjadi cagar budaya Surabaya. Gedung The Javas Bank Surabaya adalah bangunan bersejarah yang kini berstatus cagar budaya. Pertama kali berdiri pada 1829 dengan gaya klasik, lalu dibangun ulang pada 1907 dengan gaya neo-Renaissance, sehingga menjadi salah satu gedung termegah di Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini sempat berganti nama menjadi Nampo Kaiatsu Ginko, lalu kembali ke Belanda setelah Jepang menyerah. Setelah Konferensi Meja Bundar 1949, gedung ini dinasionalisasi dan pada 1 Juli 1953 resmi berubah menjadi Bank Indonesia. Gedung ini digunakan sebagai kantor Bank Indonesia Surabaya hingga 1973 sebelum pindah ke Jalan Pahlawan. Akhirnya pada 27 Januari 2012, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu aset bersejarah Bank Indonesia di Surabaya. Baik, di sini saya Nuhasana dan rekan saya Kesha Fitriata Sima. Kali ini saya berada di salah satu museum, yaitu Museum The Javas Bank. Nah, kali ini saya juga ditemani oleh salah satu pengolah dari Museum The Javas Bank. Bagaimana peran gedung The Javas Bank ini dalam wisata edukatif di Surabaya? Oke, baik. Kalau peran The Javas Bank sendiri ini dalam
sektor edukasi pariwisata di Surabaya, di mana The Javas Bank ini lebih menceritakan atau lebih ke wisata sejarah ekonomi. Jadi mulai perjalanan dari perbankan dari masa ke masa, dan kemudian perjalanan uang dari masa ke masa sampai saat ini, dan itu merupakan sebagai informasi tambahan buat visitor yang berkunjung ke gedung The Javas Bank Surabaya. Halo teman-teman semua, kali ini kita sedang berada di Jalan Geladik. Nah, Jalan Geladik ini memiliki gang yang sempit, namun masih menyimpan banyak sekali sejarah. Yuk ikutin kita terus. Di sini saya sedang berada di pabrik limun dan sirup telasi yang sudah berdiri sejak tahun 1923. Pabrik ini telah menjadi saksi sejarah industri minuman tradisional yang sudah dibuat dengan resep turun-temurun. Yuk, mari kita cicipi. Itu tadi perjalanan kita keliling kota lama Surabaya. Dari Jembatan Merah yang jadi saksi pertempuran, Gedung Internet Tirto dan Cerutu, The Javas Bank, dan Jalan Geladik. Kawasan ini benar-benar menjadi saksi perjalanan kota Surabaya dari perdagangan tempo dulu sampai kota modern seperti sekarang. Kalau kalian ke Surabaya, jangan lupa mampir ke sini ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya.